Puji Tuhan, selamat pagi, bertemu lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Dan pada pagi hari ini kita memasuki kitab Zakaria. Dan pada pagi hari ini kita kasih tema yaitu menjadi biji mata Allah. Betapa sangat luar biasanya ketika kita menjadi biji mata Allah, kita mengalami namanya pemeliharaan Tuhan, kita akan mengalami namanya kasih sayang daripada Allah. Tetapi melalui Zakaria ini di pasal yang ke-2 ayat 6 sampai yang ke-13, kita mau belajar melalui firman Tuhan, saudara. Apa sih syarat untuk dapat menjadi biji mata Allah? Kita buka dalam Zakaria 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji mata Allah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita barusan tadi dibaca di dalam Zakaria 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita bisa belajar bahwa di sini kita bisa belajar kita harus keluar dari keinginan daging kita. Kita harus keluar dari kebiasaan dosa kita. Di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-6 kita bisa baca lagi, ayo larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 ini untuk orang-orang Yerusalem, saudara, untuk kembali menjadi biji mata Allah. Ketika dia ikut syarat ketentuan yang Tuhan mau, saudara. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di tanah utara supaya ayat ini dapat teraplikasi dalam kehidupan kita? Kita buka di dalam Yeremia 6 ayat 1. Lalu kita lanjut ayat 22 sampai yang ke-23. Yeremia 6 ayat yang ke-1. Kita lanjut ayat yang 22 sampai yang ke-23. Kita baca dulu ayat yang pertama. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem, tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem, sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran yang besar. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Puji Tuhan, di dalam Yeremia pasal 6 ini, saudara, tadi kita barusan baca, saudara, kita bisa lihat bahwa di tanah utara adalah suku-suku yang sangat besar, suku-suku bangsa yang bergerak maju, suku-suku bangsa yang memakai panah tombak, suku-suku bangsa yang tidak memiliki belas kasihan, saudara. Di dalam ayat ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita bersama. Kita akan menjadi biji mata Allah. Allah akan sayang, Allah akan pelihara, Allah akan perhatikan, Allah akan menyertai kalau kita keluar dari tanah utara, saudara. Kalau kita tidak keluar dari keinginan daging kita, kalau kita tidak keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita, hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah, saudara. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11, kita buka lagi 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Puji Tuhan, untuk hidup kita dapat menjadi biji mata Allah, kita perlu keluar dari keinginan-keinginan daging kita perlu keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Kita harus keluar yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan, yang membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita buka lagi di dalam Roma 6 ayat yang ke-8, Roma 8 ayat 6 sampai yang ke-8. Roma 8 ayat 6 sampai yang ke-8. Roma 8 ayat 6 sampai yang ke-8. Karena keinginan-keinginan adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab
keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ini kita perlu keluar dari keinginan daging kita. Kita perlu jauhkan, kita perlu patahkan dalam kehidupan kita yang bersifat daging, saudara. Kalau kita baca lagi di dalam ayat yang ke-8 ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, karena hidup dalam daging, tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah, saudara. Nah, di dalam poin yang selanjutnya adalah keluar dari kebiasaan berdosa. Zakaria 2 ayat yang ke-7. Zakaria 2 ayat yang ke-7 ditulis, ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Nah, ayat ini menuntut kita kepada kita untuk menjadi biji mata Allah. Nah, harus keluar dari kebiasaan daging kita, harus keluar dari dosa-dosa kita. Itu yang membuat hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus yang membuat kita berdosa, karakter yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, yang membuat hidup kita tidak mengalami namanya kebaikan Tuhan. Saudara, kita belajar bersama untuk hidup kita memiliki kehidupan yang mau keluar dari tanah utara. Betapa indahnya ketika kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan dosa kita, dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jatuh gitu ya, keluar dari keinginan daging kita akan menjadi biji mata Allah. Nah, apa sikap Allah terhadap umatnya ketika umatnya sudah keluar dari tanah utara? Kita baca dalam Zakaria 2 ayat 8 sampai yang ke-13. Di sini cukup panjang, nanti saudara baca sendiri di rumah masing-masing, di Alkitabnya masing-masing. Nah, saudara, mari kita mau penuh semangat dan punya kemauan yang tinggi untuk hidup kita keluar dari tanah utara, yaitu dari keinginan daging kita, yaitu dari kebiasaan yang membuat kita berdosa terus-menerus. Kita keluar dari wilayah Babel, kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan berdosa kita. Ketika kita berhenti, stop untuk berbuat dosa, berhenti untuk kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, kita akan mengalami namanya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-8c dikatakan begini, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Nah, seperti apa sikap Allah terhadap umatnya? Yang pertama adalah Allah memberi kemenangan. Kita buka lagi di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku akan mengerahkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku semesta alam yang mengutus aku. Nah, puji Tuhan, dari ayat ini Tuhan mengerahkan tangannya terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang takluk kepada mereka. Nah, dalam ayat ini dapat kita menyimpulkan bahwa Allah membuat kita menang. Yang poin yang kedua adalah Allah menyertai. Di dalam ayat yang ke-10 di sini dikatakan, bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-10 ini, umat Allah yang keluar dari tanah utara, umat Allah yang keluar dari wilayah Babel, umat Allah yang keluar dari kehidupan kedagingan, saudara, umat Allah yang keluar dari kebiasaan berdosa, dia akan mengalami namanya berkat Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu penyertaan Tuhan. Betapa indahnya, saudara, peperangan yang kita alami saat ini. Allah buat kita menang, Allah membuat kita bebas, saudara. Kita akan mengalami namanya penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah Allah membuat kita menjadi berkat bagi orang sekitar. Nah, di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-11 dikatakan begini, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Allah, kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Puji Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-11 ini satu hal yang sangat luar biasa, karena ayat ini katakan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku, dan aku akan
diam di tengah-tengahmu. Nah, karena apa? Karena kehidupan umat Allah, kehidupan yang berkenan kepada Allah, keinginan yang lepas dari keinginan daging, yang sudah keluar dari kebiasaan yang kita membuat kita berdosa gitu, sehingga umatnya mengalami namanya kemenangan, sehingga umatnya mengalami namanya penyertaan Tuhan. Di dalam ayat yang terakhir kita baca di dalam Matius 17 ayat yang ke-8. Matius 17 ayat yang ke-8. Matius 17 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Nah, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi kamu harus tinggal di antara kamu? Berapa lamanya lagi kamu harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu, mari." Nah, di dalam masa-masa kesulitan, di dalam masa-masa krisis kita sangat hebat ini, kita harus tetap percaya, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, seperti Allah memelihara biji mata. Biji mata adalah organ yang paling terpenting, saudara. Kalau kita tidak memiliki biji mata Allah ya saudara, kita akan tidak bisa melihat, kita sulit dalam berjalan, saudara. Dan bagian yang terpenting dari Tuhan, dan Tuhan akan pelihara kita seperti Dia memelihara biji mata Allah. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.